Ialah manis Tuhan berikan ada yang naik dan naik dan naik. Masing-masing naiknya tidak sama. Tetapi ada yang naik tertentu Tuhan berikan tingkatannya berbeda. Sesuai dengan hatimu. Sesuai dengan imanmu. Ialah sesuai dengan perjuanganmu. Ketika engkau berjuang dan berjuang, engkau berlari-lari tanpa menghiraukan kiri kanan, engkau terus berjuang sampai engkau berkemenangan, maka engkau akan meraih ialah piala kemenangan yang dari aku Tuhan Allahmu. Engkau akan mendapat penghargaan, bahkan engkau akan mendapatkan penghormatan serta bonus-bonus yang tidak terduga. Mari anak-anakku, ku sangat mengasihi engkau. Ialah mas teruslah mengucap syukur dalam segala hal, teruslah andalkan aku, maka aku sedang memberikan kekuatan kemampuan kepada kalian. Di mana Tuhan berikan ada sepiring nasi putih yang putih bersih dan minum begitu yang dari atas. Dan ketika air dari atas itu mengalir dan mengalir dan mengalir terus memenuhi hidupmu, memenuhi hatimu semuanya, maka engkau semakin hari semakin kuat dan gagah perkasa. Mari anak-anakku, sangat mengasihi kalian semuanya. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah manis karena diberkatilah engkau pada waktu engkau melakukan sesuai dengan kehendakku. Apapun yang kalian lakukan dan kerjakan akan mengalami perubahan-perubahan terjadi, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kehidupan dan ada hasil yang tidak terduga. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih engkau sudah hadir, engkau sudah berkata-kata semua kepada anak-anakmu yang ada di Zoom ini Tuhan. Dan biarlah engkau sendiri yang berbicara langsung kepada mereka semuanya, engkau yang mengajar kami semuanya Tuhan yang ada di Zoom ini, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar, dan nama-Mu dipermuliakan lewat pribadi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Ya. Dan Tuhan mau kita semua berjalan bersama Dia, maju dan naik ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya sampaikan waktu yang lalu, kematian Yesus memberikan kebangkitan dengan kehidupan yang berkemenangan bagi kita semua anak-anaknya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, yaitu Roh kebenaran yang bisa menolong engkau, bisa menghibur engkau, bisa mengajar engkau, memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau, supaya kita berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, kita nggak sampai terantuk batu, kita nggak sampai jatuh, terpeleset, apalagi jatuh masuk lumpur dosa, ya, masuk jurang kematian. Tetapi kita berjalan bersama Roh Kudus, Dia akan memimpin kita terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan, sampai kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berjalan bersama Roh Kudus pasti rendah hati. Kalau ada orang yang masih congkak, masih sombong, berarti belum. Ya, orang yang berjalan bersama Roh Kudus pasti rendah hati. Walaupun mungkin ilmunya tinggi, pemakaian Tuhan luar biasa dalam hidupnya, tetapi dia seakan biasa-biasa saja, tapi isinya banyak. Ya, tetapi kalau orang seperti tong kosong yang geberincing bunyinya, ya, itu adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Ya, tapi hari ini Roh Kudus mengajarkan kita semakin hari semakin rendah hati, semakin hari semakin berjalan bersama Dia di dalam koridor kebenarannya. Bagaimana kita bisa meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mendengar petunjuk-petunjuk Roh Kudus? Ya. Dan firman Tuhan berkata, Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Di mana firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara,
perhatikan, saya pernah menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kita semua. Ketika Anda terus memuji menyembah Tuhan, Anda terus memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka ada aliran-aliran air dari atas yang mengalir, memenuhi hatimu, membersihkan hatimu. Tidak cuma membersihkan hatimu, tetapi memenuhi seluruh roh, jiwa, tubuhmu. Dan hari ini firman Tuhan berkata, air yang kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirimu. Dan yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Bagaimana caranya kita minum air kehidupan yang dari Tuhan? Kalau kita minum air biasa, kita haus lagi. Ya, 2-3 jam kita haus, kita minum lagi. Tapi kalau engkau minum air kehidupan yang dari Tuhan, engkau tidak pernah haus. Engkau akan kuat terus bertahan sampai akhir. Sampai engkau berkemenangan. Dan Yohanes 4 ayat 23-24. Di mana ketika engkau selalu, Yohanes 4 ayat 23-24. Ialah manis kira manaskan. Ialah manis kira manaskan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa iya benar tadi, kenapa diganti? Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ialah manis kira manaskan. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Tahukah Anda ketika Anda terus memuji menyembah, itu menyenangkan hati Bapa. Dan ketika kita selalu memuji menyembah, ada aliran-aliran kehidupan yang dari atas memenuhi hati kita, membersihkan hati kita, pikiran kita, semuanya. Dan terus memenuhi hidup kita, membuat kita semakin kuat dan gagah perkasa. Ketika roh kita kuat dan gagah perkasa, kita akan selalu cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang. Apapun yang orang perbuat kepada kita tidak akan mengenai. Ketika engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, iya, kita di tempat ini, itu adalah wadah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Wadah yang selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita bisa mendengar pesan-pesan Tuhan. Kalau nggak ada Roh Kudus yang selalu memenuhi, kalau nggak ada Roh Kudus yang selalu memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kita, ya, kalau nggak ada Roh Kudus yang berkata-kata kepada saya untuk saya sampaikan buat saudara, kita nggak tahu tujuan hidup kita. Kita nggak tahu kita benar apa enggak. Kita nggak tahu bagaimana isi hati kita, apakah sudah layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tahukah Anda, ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, memuji menyembah. Dan Roh Kudus berkata-kata, Roh Kudus memberikan petunjuk dan petunjuk. Dan melalui petunjuknya, kita ini diajar, kita dipimpin, kita dibimbing. Upaya apa? Supaya kita berjalan maju dan maju ke depan. Jangan sampai mundur, tetapi terus maju dan maju ke depan. Dan Roh Kudus selalu mengajak kita maju supaya kita berkemenangan, supaya kita hidup diberkati, hidup berhasil, hidup berbahagia, dan berkelimpahan. Tetapi terkadang kita itu lalai, saudara. Ketika kita sudah diberkati, kita sudah berkemenangan, kita lupa sama si pemberkat, ya, sama yang memberi berkat. Ada anak Tuhan, saya melihat ketika dia setia, awal dia setia di Zoom ini, ya, dia memperhatikan pekerjaan Tuhan, dia selalu datang di onsite juga dia datang, dan dia mengalami diberkati Tuhan luar biasa. Usaha pekerjaannya mengalami kemajuan luar biasa. Bahkan dia berkata, aduh Ailing nggak pernah loh sampai seperti begini, nggak pernah. Ya. Dan itu benar-benar terjadi. Dan ketika mulai terjadi, saudara, dia mulai happy, dia tetap datang, dia tetap berdoa. Tetapi dia sudah jarang masuk dalam Zoom kita. Ya. Dia sibuk dengan aktivitasnya, dengan kegiatannya, dengan pertemuan-pertemuannya. Dan dia juga melayani di gereja. Saudara, karena kesibukannya
Jalan terus maju dan maju dan maju. Semakin jauh dari pohonnya. Semakin jauh dari sumber mata airnya. Karena jalan terus di daratan. Jalan terus di daratan, naik tangga, naik tingkat, naik bangunan. Lupa kepada sumber airnya. Tidak lupa ada sumber airnya, tapi tidak tertanam di sumber air itu lagi. Karena sering pergi. Lama-lama kalau pergi terus, tidak pernah tertanam lagi di tempat sumber mata air itu. Jadi kering, saudara. Jadi kering dan kering. Mulai kering, semakin jauh mulai kering. Semakin jauh mulai kering. Dan ketika kering, ketika mulai ada masalah terjadi, mulai ada masalah, ada sakit, semua terjadi. Dari sana dia ingat. Dia mulai kembali doa. Ini doain. Ya. Dan ketika ingat dia doa. Saya katakan ketika engkau dulu melekat sama Tuhan. Engkau diberkati Tuhan luar biasa, bukan? Iya. Nah, sekarang jarang melekat sama Tuhan. Mulai berkurang, bukan? Iya. Saudara, itulah kita manusia. Tetapi alangkah indahnya ketika kita diberkati, kita nggak lupa sama pemberkatnya, kita nggak lupa sama sumber mata airnya. Dan ketika kita nggak lupa, kemanapun engkau pergi, balik pulang itu tetap tertanam di tepi aliran sungai kehidupan. Sehingga pohonmu itu tetap berisi, tetap seger, tetap kokoh, kuat, dan gagah perkasa. Dan ketika pohonmu tetap kuat, nanti tiba saatnya pohonmu akan berbuah. Dan orang yang makan buahmu akan merasakan kelegaan. Orang yang makan buahmu akan merasakan ada kemanisan. Tetapi coba kalau pohonnya kering, ya, nggak keluar buahnya. Seperti pohon ara yang tidak pernah berbuah. Sehingga Yesus mengutuki, kamu tidak akan berbuah lagi. Tetapi hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan pakai wadah ini. Dan Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada Anda semua. Untuk apa? Tujuannya adalah Anda tetap tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan. Dan air yang Tuhan berikan kepada Anda bukan sekedar air biasa, ya, yang keluar masuk, tidak. Tetapi air yang Tuhan berikan kepada kita, ketika air itu terus ada dalam dirimu, memancar di dalam hatimu. Seperti firman Tuhan berkata, airnya itu memancar. Menjadi mata air di dalam dirinya. Dan kalau mata air itu ada di dalam dirimu, itu akan tersalurkan kemana-mana. Tersalurkan di seluruh sekelilingmu. Dan ketika engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, saya pernah sampaikan berulang kali, ada terobosan-terobosan terjadi. Ada percepatan terjadi, ada pelipat gandaan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi saya juga pernah sampaikan, hal itu akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai dalam kebenaran firman Tuhan. Lah kalau kita cuma tunggu-tunggu janji Tuhan di depan pintu, ditunggu 10 tahun, 20 tahun, tidak pernah ada hasil, saudara. Tidak mungkin ada buah. Tapi kalau engkau ingin sumber mata air itu memancar kemana-mana, engkau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat buat orang yang membutuhkan. Saluran berkat buat pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan. Saluran berkat buat semuanya, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka sumber mata air di dalam dirimu itu harus engkau jaga, engkau pelihara. Supaya air itu tetap keluar berbual-bual dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Anda semua yang ada di sini adalah calon-calonnya Tuhan yang pakai Anda seperti Tuhan memakai saya hari ini. Anda adalah penerus-penerus. Anda akan dipakai di tempat-tempat Anda masing-masing. Di kota Anda masing-masing. Jadi jangan ada ya iri hati, dengki, saling menjatuhkan, saling mencemooh. Jangan. Ada kebersamaan, ada kesatuan, sama-sama berdoa. Dan Anda akan diutus sama Tuhan, dipakai di mana tempat Anda masing-masing. Dan Anda tampil menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa.
Ingat firman Tuhan berkata, semuanya berbeda. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada telinga. Ya. Tetapi ketika semuanya jadi satu, alangkah indahnya. Bisa berjalan, bisa bergerak, bisa ada kesehatan, bisa bekerja. Coba tangan gak ada kaki, gak bisa jalan. Kaki gak ada tangan juga gak bisa jalan. Gak bisa hasil. Oleh sebab itu mari walaupun berbeda, tetapi semuanya jadi satu tubuh. Dan ketika ada kesatuan, ada kesatuan, ada kesepakatan, selalu Tuhan berkata, di situ ada keajaiban mujizat terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini coba kalau nggak ada kesatuan, ya, kos kita, waduh Cik Ling itu, Cik lama nenek ngomong, aku capek, loh, wes aku males, aku tak berhenti, nggak ada kesatuan, nggak jalan saudara. Tetapi ketika ada kesatuan, mereka tetap berdiam, mereka tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Walaupun mungkin Anda tidak memperhatikan, atau kalau memperhatikan ya puji Tuhan. Ya. Mereka tetap melayani dengan kasih. Dan ketika melayani dengan kasih dan melayani dengan kasih, mungkin Anda tidak memperhatikan, tetapi Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sampai kekurangan. Ya. Tetapi hari ini, Tuhan juga memperhatikan semua yang ada di Zoom ini. Tuhan mau kita semakin hari, semakin bertumbuh, kuat dan gagah perkasa. Kenapa? Orang yang loyo, orang yang lemah, orang yang sakit-sakitan, itu nggak bisa perang. Belum perang, baru maju di medan perang, udah mati. Udah ketendang, ya toh? Udah kena tombak, mati dia. Coba orang yang kuat dan gagah perkasa, dia bisa lari. Ada tombak, dia bisa menghalau tombak itu. Dia bisa mengembalikan tombak itu kepada pengirimnya. Dan dia tetap menang. Orangnya yang berbuat tidak baik kalah. Oleh sebab itu, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini kalau bisa bertahan, tetap bertahan di sini, itu mujizat terjadi. Kita sering mendengar kesaksian teman-teman kita kan. Udah 4 tahun, udah bisa bicara, udah bisa jalan. Ya, kita dengar kesaksian yang lain. Yang datang masuk tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba sudah Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Ada pekerjaan, ada rumah. Tuhan pelihara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Apalagi jatuh tergeletak tidak berdaya, enggak. Tuhan itu punya cara. Dengan berbagai cara. Dan Tuhan mengajarkan saya, ketika saya melayani di Zoom ini, saya kenal Anda di Zoom. Ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Ya, walaupun Anda tidak ketemu saya, tetapi Tuhan mengajarkan saya, untuk saya terbeban, untuk saya mengasihi saudara semua. Dan saya anggap saudara bukan cuma orang biasa, jemaat yang keluar masuk, enggak. Tapi Tuhan menyuruh saya, mengajari saya, untuk saya itu memperhatikan Anda semua seperti saudara saya. Bukan sebagai jemaat biasa, bukan. Tadinya saya enggak ngerti. Tetapi Tuhan mulai mengajar saya dan saya sekarang mengerti. Ada contohnya, ada seorang anak Tuhan di tempat ini. Ya. Anak Tuhan ini setia. Pokoknya setiap hari masuk. Ya, masih muda lagi. Dan ketika dia berkata cerita sama saya, Ai, saya barusan lulus di wisuda. Ya. Di wisuda, sekarang lagi cari kerjaan. Saya tulis lamaran-lamaran, surat lamaran ke bank-bank. Belum ada jawaban. Ya, belum ada jawaban. Saya teringat, oh saya kenal sama tuh pimpinan sebuah bank. Dan saya katakan, coba ya, Ai tanyakan ya, di pimpinan itu ya. Saya udah WA pimpinan itu, nggak ada jawaban. Wah, nggak ada jawaban ya sudah, saya pikir belum ada jawaban. 2 kali nggak ada jawaban. Tiba-tiba, orang yang telepon saya, Cik Lining bisa nggak besok ke tempat saya doain? Oh bisa Pak, kebetulan saya Jumat kosong. Bisa Pak. Benar ya jam segini ya? Saya bilang iya, saya pikir cuma biasa doain dia aja. Ya, oke Pak, saya datang. Dan ketika saya datang ternyata di situ syukuran. Ya, pada bank pusat ada syukuran. Yang hadir banyak. Saya bilang ini karyawannya banyak di sini ya.
Nggak seperti cabang-cabang yang lain. Oh iya, karena di sini pusat. Hampir 50 karyawannya. Banyak sekali. Dan ketika saya sampaikan pesan Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan. Ya. Nggak seperti kalau kita persekutuan ada puji-pujian. Enggak. Karena kita firman Tuhan. Dan ketika mereka mendengarkan pesan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mereka mulai merasa, kok benar ya, kok benar ya. Dan ketika selesai, makan bersama, saya bilang, kalau ini makan bersama, bersyukur sama Tuhan, jangan ada lagi iri hati dengki, saling menyikut, menjatuhkan, tidak. Tetapi hari ini kita makan bersama, kita bersyukur, dengan hati yang baru, dengan hati yang bersyukur, semua ada kesatuan dan persatuan. Ketika kita semua menikmati, dan saya diminta doain dari bawah sampai ke atas, ya. Saya bilang, Tuhan itu baik. Saya bilang, waduh, saya diajar hari ini benar-benar naik loteng terus. Turun tangga, naik tangga 5 lantai. Oh, untung kok ya Tuhan kasih kekuatan sampai di 5 lantai, berdoa tiap lantai. Ya. Terus selesai, wakil pimpinan ajak saya masuk ke kantor saya ya, ke bagian oke. Lalu saya sampaikan pesan-pesan Tuhan. Dia berkata semua benar, dia menangis. Nanti kapan saya ke tempat ibu, silakan. Ya. Lalu sampai ke pimpinan. Nah, waktu ngobrol sama pimpinan, ya, saya sampaikan pesan-pesan Tuhan, dia berkata, betul, betul, semua betul. Ya, puji Tuhan. Kalau betul puji Tuhan, berarti Roh Kudus itu luar biasa. Kalau saya, nggak mungkin saya tahu. Oh, saya nggak pernah kenal, nggak pernah akrab, nggak pernah ketemu tiap hari, enggak. Kalau penting aja dia butuh, dia cari saya. Ya. Dan ketika saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan, semuanya itu pas-pas, semua benar. Saudara tahukah, saudara, bukan saya, tetapi Roh Kudus yang luar biasa. Dan Roh Kudus yang tahu itu yang berkata-kata. Dan kalau Roh Kudus yang berkata-kata itu pasti tepat, pasti benar, tidak pernah salah. Dan ketika kita ngobrol-ngobrol, saya ingat, Tuhan itu ingatkan. Nah, ketika saya berkata-kata ngobrol, Tuhan ingatkan wajahnya anak ini. Oh, langsung saya berkata, Pak, ini ada jemaat Zoom. Saya kenal beliau dan keluarganya. Orangnya baik, masih polos, Pak. Baru lulus kuliah. Bagian manajemen. Lagi cari kerjaan. Apakah Bapak membutuhkan? Oh, silakan suruh datang ya. Besok suruh datang. Saudara, Tuhan itu kalau mau buka jalan itu gampang kan? Langsung saya pulang, saya telepon sama si anak ini. Besok ketemu pimpinan ya. Temui pimpinan yang rapi, bawa semua berkas catatan. Surat lamaran. Saudara, ketika engkau setia, mungkin saya lupa, tetapi Roh Kudus bisa mengingatkan. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan, saya sampaikan, orangnya langsung, pimpinannya langsung oke. Mudah kan? Bagi Tuhan itu sangat mudah untuk menolong kita. Bagi Tuhan itu sangat mudah memberikan yang terbaik buat kita. Yang penting, kita selalu melekat kepada sumber mata airnya. Dan tidak cuma sumber mata air itu terus mengaliri kita. Alangkah indahnya ketika hatimu, mata air itu benar-benar ada di dalam hatimu. Dan kalau ada di dalam hatimu itu akan terpancar ke kiri, ke kanan, memancar kemana-mana. Dan Tuhan mengajarkan saya, bukan untuk cuma melayani di Zoom, wes mari ya wes, enggak. Tetapi memperhatikan semuanya. Itu ada loh di tempat Zoom ini, tapi saya nggak bisa omong namanya. Tuhan memperhatikan ketika Tuhan ngomong ini orang kekurangan. Ya Tuhan suruh saya, ya saya nggak bisa datang ke rumahnya karena waktunya padat ya. Saya udah janji-janji nggak bisa. Akhirnya saya pikir, aduh ini kalau nunggu saya nggak pernah datang. Saya suruh aja pegawai, kamu kirim aja ke sana. Ya, nggak usah nunggu saya datang. Pokoknya kirimannya datang dulu karena orangnya butuh.
dan mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sayang sama kita. Dan saya melihat di mana Tuhan itu memperhatikan semua yang ada di Zoom ini. Ada yang sudah dapat pertolongan Tuhan luar biasa, ya, mulai jauh lagi. Dan ketika udah nggak bisa dapat duit lagi, dah balik lagi ke Cilingling lagi, ya. Dan saya nggak kok enak, enggak, saya tetap terima. Kenapa? Karena Tuhan mau membimbing dia, mengajar dia melalui saya untuk dia benar-benar merasakan kasih Yesus itu yang tidak berkesudahan. Kasih Yesus itu yang luar biasa. Supaya dia kembali benar-benar sujud di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dengan cara Tuhan yang indah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan, kelaparan, tidak. Contohnya ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki kenyang. Karena Tuhan tidak mau semua yang ikut dia kelaparan, sia, susah, enggak. Tapi Tuhan kasih mereka makan sampai lebih 12 bakul. Berarti perhatian Tuhan itu luar biasa, bukan? Sama dengan kita. Kan kita sering mendengar, ketika engkau menabur doa, engkau akan menuai jawaban doa. Engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Engkau menabur keuanganmu, engkau akan menuai berkali lipat, berkelimpahan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini juga ketika engkau menabur, memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga memperhatikan pekerjaanmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau memperhatikan domba-domba yang sudah Tuhan percayakan kepada engkau, engkau mulai menyikati, mulai membersihkan, memandikan domba-domba itu. Engkau mulai membelai domba-domba itu, memberi makan domba-domba itu kenyang. Pokoknya engkau melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika domba itu lepas lari, tidak balik-balik, ya sudah, itu urusannya Tuhan. Tetapi Tuhan akan kirim domba yang lain dan domba yang lain dengan cara Tuhan. Yang penting kita melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu, dia maha tahu, dan dia akan memberkati engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan. Sering dulu hamba Tuhan zaman dulu, nggak ada gaji. Gajinya cuma 1 bulan 30 hari. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka kelaparan. Tuhan tetap memelihara hidup mereka sampai hari ini. Mereka tetap sehat walafiat. Mereka tetap makan. Bahkan mereka ada perubahan-perubahan terjadi walaupun gajinya sebulan 30 hari. Ya, karena Tuhan selalu mengirim, Tuhan selalu menyuplai dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan sayang, sangat mengasihi kita. Dia memberikan air kehidupan itu mengalir dan mengalir memenuhi seluruh hatimu, seluruh roh jiwa tubuhmu. Tidak cuma mengalir memenuhi engkau, tetapi firman Tuhan menjadi mata air di dalam hatimu. Kita lihat aja mata air itu, kalau berputar itu memancarkan, apalagi mata air dalam hidupmu yang sumber dari kehidupan, itu akan memancarkan kehidupan dari dalam dirimu. Ketika dari dalam dirimu ada memancar sungai mata air yang penuh dengan kehidupan, orang semua akan datang. Orang semua akan cari itu air. Orang semua akan minum air itu. Dan melalui engkau, orang yang minum air kehidupan dari Tuhan, tidak akan haus lagi. Tetapi mereka akan semakin kuat dan gagah perkasa. Dan mereka akan cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang. Tadi malam jam 12 lebih, Bapak Sunaryo telepon saya. Ya, masih bisa telepon ngomong saya sama istrinya. Dia sakit. Kelihatannya stroke karena kakinya nggak bisa goyang. Saya bilang, Pak, langsung ke dokter aja. Ke rumah sakit dulu. Bawa rumah sakit dulu. Iya. Tapi iya kok saya telepon saya lagi loh. Kok nggak berangkat-berangkat? Nanti terlambat. Harus cepat. Kalau stroke itu harus cepat ditangani.
Kan katanya nggak boleh lewat dari 6 jam, ya toh? Harus cepat ke rumah sakit. Masih nunggu becak. Waduh, kok nunggu becak ini? Ya toh? Saya coba telepon Pak Habel. Karena dalam pikiran saya gini loh, Pak Habel itu punya mobil. Ya toh? BM mobilnya bisa dikeluarin malam-malam gitu loh, ngangkut gitu. Ternyata tak telepon nggak ditampani. Ya, oh tak pikir harus tidur ya. Saya cari Pak Moses saya tahu kalau Pak Moses itu melekan. Ya, malam pasti belum tidur. Saya telepon Pak Moses, ternyata dia belum tidur. Dan saya bilang, Pak ini, Pak Sunario lagi sakit begini-begini. Kan sama Kediri toh. Kalau nunggu Cililing ya nggak bisa berangkat langsung, iya kan? Dan Pak Moses sendiri yang menangani. Ya sudah Bu, saya akan ke sana, saya telepon, saya ke rumah sakit. Dan ternyata Pak Moses dari rumahnya ke rumah sakit itu dekat. Ya. Akhirnya beliau menangani Pak Sunario ini. Saudara, itu yang Tuhan mau, ada kesatuan persatuan. Tetap melayani walaupun tengah malam. Walaupun saya nggak bisa ke Kediri, tetapi saya punya inisiatif menghubungi yang di Kediri untuk supaya mereka melayani. Ada kesatuan, ada persatuan. Ketika melayani, paling tidak sudah tertolong, bisa masuk rumah sakit, bisa ditangani dokter. Besok saya ada di Kediri, saya melayani di gerejanya GBI Miracle, gerejanya Pak Moses. Ya, dari jam 10 mungkin sampai jam 12, doain satu-satu lah sampai jam 2. Jam 2 cabut, langsung pergi, ada persekutuan doa lagi di jemaatnya Pak Moses. Di sana banyak orang seberangnya. Orang seberang itu melihat Zoom kita, mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan buat bosnya, ya, buat bosnya. Dan ketika mereka mendengar semua pesan Tuhan itu benar terjadi dalam hidup bosnya dan juga pekerjaannya, karena mereka karyawannya kan, mereka heran. Ini orang seberang, tapi mereka heran dan mereka mau saya datang ke tempat itu. Mereka ingin didoain. Saudara lihat. Apakah karena saya? Bukan. Saya tidak tahu. Tetapi Roh Kudus yang luar biasa itu yang tahu. Dan Roh Kudus itu yang menyampaikan satu-satu, menjamah mereka satu-satu sampai mereka minta. Saya bilang, oke, besok jam 2 langsung ke sana. Ibadah lagi di sana 2 jam. Mungkin doain satu-satu lagi. Bisa 1-2 jam. Mungkin bisa sampai jam 6. Lalu masih ada lagi pelayanan khusus. Mungkin memerlukan 2 jam. Baru nanti saya bisa ke Pak Sunario. Sekalian jalan. Dan mungkin pulang dari Kediri jam 10 atau jam 11 sampai Surabaya. Ya, mungkin bisa jam 12 atau jam 1, jam 2. Besok pagi saya harus bangun pagi lagi. Saya harus bangun lagi jam 5, jam 6 karena saya ada pelayanan lagi jam 8. Harus ke luar kota lagi. Saudara, kalau bukan Tuhan, kalau bukan air kehidupan yang Tuhan dalam diri saya, capek, nggak kuat. Tadinya saya pikir, tak ganti ya, apa tak ganti ya, Selasa ya, atau Senin siang ya, karena saya tahu saya pasti capek. Karena perjalanan kan, dan juga sehari di situ. Tapi sudah janji kalau diundur nggak enak, ya orangnya sudah suka cita. Ya sudah jalanlah, pasti Tuhan memberikan kekuatan. Saudara, ketika Anda mulai belajar duduk diam dalam hadirat Tuhan, belajar terus memuji menyembah, air kehidupan itu mengalir dan mengalir memenuhi hatimu, membersihkan hatimu dulu, dibersihkan sampai bersih. Wes bersih, mulai isi penuh dan penuh dan penuh. Dan ketika mata air itu penuh dan penuh menjadi sumber mata air, engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Engkau semakin cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang. Dan ketika engkau berkemenangan, maka engkau akan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena engkau sendiri sudah menang. Engkau adalah pemenang yang handal, yang luar biasa. Dan Tuhan akan pakai engkau. Dan hari ini kita bersyukur sama Tuhan kalau ada di wadah ini. Wadah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk Anda semua dipakai Tuhan. Menjadi saluran air buat orang yang membutuhkan. Saluran air buat orang-orang yang dahaga.
Saluran air kehidupan buat orang yang sudah tidak berdaya, yang sudah diambang kematian, ya, yang sudah diambang kehancuran, yang sudah diambang kekeringan, kematian. Tetapi engkau datang menjadi saluran air Tuhan yang luar biasa, memberikan kesegaran, memberikan kehidupan yang udah mau mati, nih tanaman udah mau mati, disirami air seger, hidup lagi, berkembang lagi. Tujuannya Tuhan itu mau memakai Anda seperti begitu. Dan kalau Anda menjadi saluran air kehidupan Tuhan, buat orang-orang yang membutuhkan, buat jiwa-jiwa yang membutuhkan, tahukah Anda? Menjadi saluran air kehidupan buat semua orang. Anda akan menuai aliran air kehidupan itu semakin luar biasa ada di dalam hatimu dan hidupmu. Engkau semakin ada kehidupan, semakin terpancar dari dalam dirimu. Dari hatimu terpancar kehidupan. Kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan tahukah Anda, ketika engkau menuai kehidupan yang luar biasa dari Tuhan, hidupmu pasti akan berubah. Dengan cara Tuhan, engkau akan naik dan naik dan naik. Karena Dia yang mengangkat engkau, Dia yang mempromosikan engkau dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini mari, Anda lihat teman-teman kita, ya, Ibu Rosliana, Ibu Lina Banjarmasin, Nona Lina Banjarmasin, Ade Manohutu, ya, yang kepalanya gundul, ya, karena sakit kanker, sudah dioperasi, sudah dikemo, tapi mereka tidak kecewa sama Tuhan. Mereka tetap setia, mereka tetap ada di Zoom ini, mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji menyembah Tuhan. Kita lihat ini siapa tuh? Ade Manohutu, rambutnya udah bagus, udah ikal keluar. Dan Lina Banjarmasin yang tadinya takut, khawatir, hari ini kita lihat rambutnya udah keluar rata. Dan kita lihat Ibu Ros yang tetap tegak, tetap ada di Zoom kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi. Tahukah Anda, ketika Anda yakin dan percaya di sini ada sumber air kehidupan itu yang mengaliri, yang memberikan kehidupan kepada kita semua di tempat ini. Percayalah, engkau akan berjalan bersama Yesus selalu hidup, selalu kuat, gagah perkasa, dan kau selalu maju dan maju ke depan, naik, dan kau akan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu, kalau saya ngomong terus Anda ngantuk, lebih baik Anda tangkap itu, Anda mulai resapi, Anda mulai belajar melakukan. Kalau kurang jelas, Anda bisa lihat di YouTube Menara Doa Grace Ministries. Anda lihat di situ, Anda ulang-ulang di situ, dan Anda akan mulai dikuatkan. Anda akan mulai semakin hari, semakin ada perubahan. Ya. Kalau saya bisa mengalami perubahan, saya bisa mengalami di mana Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada saya untuk cakap melalui segala perkara, keluar sebagai seorang pemenang. Dan hari ini saya juga bisa merasakan di mana Tuhan bawa saya dari satu tempat ke satu tempat. Dan Tuhan memberikan kekuatan, kemarin naik lantai 5, lu naik satu-satu. Ya, saya pikir, wah, untungnya kok bisa kuat ya. Naik 5, saya bilang, waduh, saya ini diajar sama Bapak bos ini ya, naik tingkat 5, dia tertawa aja. Ya. Ada liftnya padahal. Tetapi ketika sampai di lift, saya tanya, ini lift? Dia berkata, tolong doain liftnya ini. Kenapa liftnya nggak dipakai? Karena ada karyawan yang meninggal di lift itu, makanya nggak dipakai liftnya, saudara. Ya, dan didoain. Ketika didoain semua dilepaskan. Ketika semua dilepaskan, baru bisa berfungsi lagi. Dan hari ini, Tuhan sudah panggil dan pilih Anda semua di sini. Tuhan mau Anda menjadi saluran air kehidupan buat orang lain. Saluran air kehidupan buat orang-orang yang membutuhkan. Kita dulunya cuma tahu kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat buat orang lain, saluran berkat buat
orang-orang yang membutuhkan saluran berkat buat pekerjaan Tuhan, buat gereja Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah saluran air kehidupan buat orang-orang lain yang membutuhkan, orang yang dahaga, orang yang kekeringan, yang kesesakan, orang yang setengah mati, sudah mau mati, ya, nggak berdaya. Tetapi ketika engkau menjadi saluran air kehidupannya, engkau mengaliri hidupnya, dia nggak jadi mati, dia nggak jadi kering, lega rasanya. Oh, cobaan Anda lagi haus setengah mati. Anda minum air aja 1 gelas. Rasanya legos. Ya tak? Apalagi ada sumber air kehidupan. Mengaliri orang-orang yang kekeringan, orang-orang yang dahaga, orang-orang yang terpuruk. Mereka akan mengalami perubahan. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan sangat mengasihi semua yang ada di tempat ini. Tuhan mengajarkan kita bukan jadi jemaat biasa-biasa, tidak. Tetapi Tuhan akan pakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dari hari ke hari diajar, dibimbing, ya, diberikan petunjuk dan petunjuk supaya engkau semakin berubah. Ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ialah mana sekarang mainaskan. Ada kesebahalan sekarang mainaskan. Ya, di sini ada hamba Tuhannya, ada nggak di sini? Ialah mana sekarang mainaskan. Ialah mana sekarang mainaskan. Bapak Gembala Stefan Moses ada di tempat. Ialah mana sekarang mainaskan. Ialah mana sekarang mainaskan. Ada kesebahalan sekarang mainaskan. Ialah mana sekarang mainaskan. Ada. Ya, ada siapa? Semuanya tutup kamera ya. Bapak Wilson Bangkai enggak ada. Bapak Habelden. Enggak ada semua. Yang mana yang? Ada semua. Oke. Nah, inilah. Ya. Iyalah, mana sekarang? Oh, ini ada Bapak Gembala Stefan Moses sudah muncul. Ya. Ya. Saya undang Bapak Gembala Stefan Moses yang berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat ya. Ya Bu, Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, firman-Mu selalu menasihati, menegur kami, supaya kami senantiasa berbuat baik untuk sesama dan juga selalu unity dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kami, sehingga kami saling berbagi satu dengan yang lain Tuhan. Berkati Ibu Ong Liling Tuhan, berkati hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu. Besok Tuhan kami percaya lawatan-Mu ada dan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa akan dijamah, disembuhkan, dan juga mengalami mujizat-mujizat Tuhan, dan mengalami pesan-pesan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini setia ngikutin Zoom pada malam hari ini. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, dan pelayanannya, dan Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita bersama. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir dalam setiap kehidupan kita, diberkati usaha kita, diberkatilah pertokoan kita, diberkati di mana kita bekerja dalam perusahaan, diberkatilah pelayanan, kesehatan, umur panjang, dan juga diberkatilah kalau anaknya sekolah studinya, dan berkat itu hanya datangnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang saya katakan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stefan Moses atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Bu, amin. Amin, Tuhan berkati. Jangan lupa Bapak, Ibu, Saudara yang ada daerah Kediri, besok saya ada pelayanan di gerejanya Pak Moses jam 10 pagi, GBI Miracle. Saya sudah share, begitu Anda juga bisa lihat di PP saya. Alamatnya ada di situ. Ya, kita bisa berjumpa. Mungkin ada juga di antara Bapak yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan bisa disampaikan. Ada? Wow.
Kalau nggak ada, kita lanjut. Dadah ya.